Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita-berita terbaru di dunia K-pop. Yang pertama, K-Island menjadi trainee K-pop pertama yang memiliki iklan ulang tahun di Times Square, New York. Trainee K yang muncul di Mnet Island yang ditayangkan 26 Juni hingga 18 September 2020. Dia dieliminasi dari grup debut, tetapi mendapatkan popularitas di seluruh benua termasuk Asia, Amerika Selatan, Eropa, Korea Selatan, dan Jepang. Island adalah proyek reality show yang memilih 7 dari 23 pelamar dan memulai debutnya menjadi idola global. Program ini menjadi topik hangat dengan kemunculan CEO Big Hit Entertainment Bang Si-hyuk, penyanyi Rain, Ziaiko, P-Dog, Son Seong-duk, dan Dubu. Manajer resmi Never Fan Cafe, Case Global berkata, K adalah trainee yang sayangnya tersingkir dari Island, jadi penggemar global bergabung untuk menunjukkan semangat mereka melalui berbagai acara dan iklan aktif. Tampaknya sikap pro-like yang ditunjukkan K telah menyentuh hati pemirsa global. K selalu mempertahankan posisi tengah dalam evaluasi Global Island, dan dengan keterampilan yang luar biasa, ia memiliki keterampilan yang cukup luar biasa untuk menempati posisi pertama dalam evaluasi produser. Sayangnya dia tersingkir di babak final, tetapi dia tampaknya telah diakui oleh penonton internasional yang telah meningkatkan standar mereka. Saat ini, Case Never Fan Cafe memiliki penggemar dari berbagai kelompok umur, mulai dari remaja hingga penggemar dewasa dan grup penggemar global seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Spanyol, Thailand, India, Brazil, Indonesia, dan Filipina yang bersekutu. Perwakilan K-fan dari masing-masing negara merencanakan berbagai acara dan acara melalui pertemuan harian di fan cafe multinasional. Korea, Jepang, dan Filipina mengadakan iklan video merayakan ulang tahun COEX Crown Media di Samsungdong, Seoul selama 3 hari mulai 20 Oktober, sehari sebelum ulang tahun K. Lalu dilanjutkan dengan iklan teaser perayaan berskala besar di New York Times Square yang dilakukan oleh fans Korea dan Jepang. Selain itu, iklan untuk halte bus di depan Muji di pintu keluar 10 stasiun Gangnam dimulai tanggal 9 Oktober dan di depan pintu keluar 8 stasiun Jamsil pada tanggal 12 Oktober. Selain itu, K Never Fan Cafe mengadakan acara kedai kopi pemegang cangkir berskala nasional. Yang kedua, Dio EXO dilaporkan berperan dalam film mendatang The Moon bersama aktor veteran Sol Kyung-gu. Dio EXO dikabarkan telah berperan dalam film mendatang The Moon bersama aktor veteran Sol Kyung-gu. Menurut orang dalam industri film, pada 14 Oktober, Dio dan Sol Kyung-gu akan berperan dalam film fiksi ilmiah mendatang yang disutradarai oleh Kim Yong-hwa yang berada di belakang Along with the Gods. The Moon bercerita tentang seorang pria yang secara tidak sengaja ditinggalkan sendirian di luar angkasa, dan seorang pria lain di bumi yang dengan putus asa mencoba untuk membawanya kembali dengan selamat. Anggota EXO ini akan berperan sebagai astronot yang terdampar di bulan, sementara Sol Kyung-gu akan berperan sebagai ilmuwan di Observatorium Astronomi di Bumi yang kebetulan bertemu dengannya. The Moon akan mulai syuting penuh pada awal 2021. Yang ketiga, sutradara film dokumenter Blackpink berbagi seperti apa sebenarnya kepribadian Jennie dan Jisoo. Caroline So, sutradara film dokumenter Netflix Blackpink, Light Up the Sky, baru-baru ini duduk untuk wawancara dengan Nilon. Jennie telah mengakui dalam film dokumenter bahwa dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ketika Caroline ditanya apakah Jennie sulit untuk terbuka karena ini, dia mengungkapkan bahwa justru sebaliknya. Kami melakukan wawancara menjelang akhir syuting, jadi mereka mengenal kami. Mereka belum pernah menjadi bagian dari proyek seperti ini sebelumnya, jadi mereka memahami apa yang kami coba lakukan dan bahwa kami benar-benar ingin menunjukkan kepada mereka sebagaimana adanya. Itulah satu-satunya niat kami, kata Caroline. Meskipun Jennie mungkin tampak ekstrovert di variety show, dia sebenarnya introvert. Dia juga tipe orang yang benar-benar jujur sepanjang waktu. Jadi pada saat kami mewawancarainya, dia merasa nyaman dengan kami. Dia pemalu, tapi dia juga sangat lengah dalam banyak hal. Dia mengatakannya seperti itu. Jika dia akan berbicara, dia akan jujur. Itulah yang Anda lihat dalam wawancara, adalah dia benar-benar terus terang, seperti itulah dia, kata Caroline. Nilon kemudian bertanya, bagaimana rasanya mengenal Jisoo, yang sering disalahpahami sebagai orang pendiam.
Saya suka Jisoo, dia sangat lucu, dia sangat dewasa, saya sangat menyukai sebagai pribadi. Nalurinya adalah menjaga orang lain, mundur dan membantu orang lain menjadi sukses. Saya suka ketika Teddy mengatakan bahwa dia pintar, karena itu menunjukkan sisi yang berbeda dari dirinya, kata Caroline. Seperti para Blink yang tahu betul, Jisoo sebenarnya adalah pilar dan komedian grup. Anda benar-benar tidak boleh meremehkan kekuatannya, dia adalah kekuatan. Dia sangat halus dan ada momen-momen kecil dalam film di mana dia menunjukkan siapa dia sebenarnya. Pada awalnya ketika mereka berada di studio rekaman, dia menyanyikan satu nada dan itu sangat lucu. Saat dia memasak dengan Jennie dan mengatakan itu tidak buruk tapi tidak baik, dia memiliki momen halus dan sangat lucu ini, kata Caroline. Berdasarkan perkataan Caroline, Jennie dan Jisoo adalah wanita yang kuat dan tangguh. Selain itu, Teddy mengatasi kemarahan penggemar karena ingin Blackpink terus merilis banyak musik. Pada 14 Oktober, Blackpink merilis film dokumenter mereka yang sangat ditunggu, Blackpink Light Up the Sky, melalui Netflix. Selain memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada penggemar tentang anggota sebagai artis dan individu, metode ini menjawab beberapa pertanyaan yang sudah lama ditanyakan oleh penggemar. Salah satu pertanyaan itu adalah mengapa Blackpink tidak merilis musik sesering artis lain. Meskipun Rose berbicara tentang keinginan mereka akan kualitas daripada kuantitas, produser mereka Teddy menawarkan penjelasan mendalam tentang alasannya. Dari posisi produser grup, Teddy membagikan rencana awal peluncuran musik Blackpink. Mereka telah memilih sedikit pendekatan yang terorganisir dengan menjatuhkan single. Pendekatan awal kami lebih seperti single smash, single hit. Mereka segera memutuskan untuk mengambil rute lain. Daripada berpegang pada formula, Teddy dan kelompoknya ingin berbagi lebih banyak pengalaman dan perasaan melalui musik mereka. Sekarang, kami merasa perlu menceritakan lebih banyak tentang kisah pribadi kami. Saat Blackpink berevolusi sebagai grup, mereka ingin menampilkan diri mereka lebih banyak sebagai artis. Karena hal itu menyebabkan grup tersebut merilis musik jauh lebih sedikit dibandingkan grup lain. Teddy mengungkapkan bahwa dia memang sadar betapa frustasinya hal itu bagi penggemar. Dan saya tahu fans jadi menggila, seperti kami ingin lebih banyak dan lebih banyak lagu. Dia kemudian menawarkan alasan lengkapnya. Teddy meluruskan rekornya dengan mengungkapkan bahwa Blackpink tidak memiliki kekurangan musik untuk dipilih dan dikerjakan. Anggota Blackpink ingin menambahkan sentuhan pribadi mereka dan memastikan itu mewakili mereka dan kualitas tinggi yang diharapkan semua orang dari mereka. Kami memiliki banyak hal di sini, tapi kami sangat khusus tentang apa yang kami keluarkan. Meskipun Blackpink mungkin tidak merilis musik setiap beberapa bulan, para gadis bekerja keras untuk memastikan musik yang mereka rilis layak untuk nama mereka. Lagi pula, semua yang telah dirilis grup tersebut telah mencapai sasaran setiap saat. Yang keempat, penata rambut BTS membagikan kisah lucu tentang RM di hari-hari rukinya. Selama masa rookie mereka, BTS menghadapi banyak tantangan, bahkan di salon rambut. Perancang rambut Park Nae-ju telah menata kunci banyak bintang top termasuk BTS, EXO, GOT7, Monsta X, dan NCT. Di saluran YouTube-nya, dia berbagi cerita di balik layar tentang kliennya yang terkenal. Saya mulai bekerja dengan BTS dari album kedua mereka, kata Park Nae-ju dalam video terbaru. Aku perlu mewarnai rambut RM, tapi rambutnya dulu diwarnai hitam. Untuk mengubah warna rambut RM dari hitam, nomor Dream menjadi Danger, pirang, Park Nae-ju harus memutihkan rambutnya 8 kali. Syukurlah kulit kepala RM yang kuat bisa mengatasinya. Saya perlu memutihkan sampai rambut tidak merah lagi, dan saya memutihkan rambutnya 8 kali. RM memiliki kulit kepala yang sangat kuat, tetapi saya tetap membuat strategi untuk tidak menggunakan deterjen pemutih pada kulit kepalanya untuk mencegah kemungkinan kecelakaan, kata Park Nae-ju. Park Nae-ju belum memiliki tokonya sendiri, jadi dia mengerjakan rambut BTS di ruang pelatihan. Tidak ada tempat untuk mencuci rambut mereka kecuali di kamar mandi umum tanpa air panas. Pada hari terdingin dalam setahun, RM mencuci rambutnya 8 atau 9 kali dengan selang di kamar mandi untuk membilas pemutih. Saat itu, Park Nae-ju sedang sibuk mengecat rambut orang lain, jadi seorang staf membantu RM mencuci rambutnya. Dia tertawa ketika dia ingat RM berlari kembali ke ruang pelatihan yang hangat dan berteriak, RM yang malang, kedinginan. Hingga hari ini, Park Nae-ju dengan penuh kasih mengingat pekerjaan yang dilakukannya untuk mempersiapkan rambut BTS untuk comeback mereka. Seluruh proses memakan waktu lebih dari 10 jam, dimulai pukul 5 sore dan berakhir pukul 3 hingga 4 pagi keesokan harinya. Setelah terlihat bekerja dengan BTS di masa lalu, Park Nae-ju bangga dengan pencapaian mereka sejauh ini. Jadi bagaimana menurut kalian tentang berita-berita tersebut? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.